Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Kuhafah Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurashi, dan beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang khulafaur rasyidin yang pertama. Beliau adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahunan, maka dari kalangan laki-laki yang beriman pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pembesar Arab. Beliau lahir di Mekkah pada 51 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan 574 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tumbuh sebagai seorang pemuka bangsa Arab dan bertahta di kalangan mereka, memiliki nasab kabilah dan paham tentang masalah-masalah politik. Orang-orang Arab menjulukinya sebagai alim Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau pernah hidup di zaman jahiliyah, bahkan termasuk orang-orang yang hidup di awal-awal generasi Islam, maka selama hidupnya beliau tidak pernah meminum seteguk khamr pun. Beliau tidak pernah meminum khamr meskipun beliau hidup di sebelum zaman Islam. Maka pada zaman kenabian, banyak perjuangan yang ditorehkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ikut hampir di semua peperangan dan beliau adalah seorang yang pemberani sebagai pahlawan di banyak peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibaiat menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriyah, di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk berdasarkan ijma kaum muslimin. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhalangan atau beliau sakit, maka yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling layak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, maka beliau memerangi orang-orang murtad yang menolak untuk membayar zakat. Beliau menyebutkan barang siapa yang membedakan antara salat dengan zakat, maka dia akan diperangi. Jadi waktu itu banyak orang-orang yang mulai keluar dari agama Islam dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Yamamah, sebagian besar qurra, para penghafal Al-Qur'an, mereka gugur di perang tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an, menyimpan lembaran-lembaran Al-Qur'an, dan diletakkan di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai beliau wafat. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, maka lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an itu dipindahkan di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, sampai kemudian nanti akan diambil oleh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tapi yang menginisiasi untuk mulai mengumpulkan Al-Qur'an adalah di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena mengingat banyaknya para qurra, para penghafal Al-Qur'an yang terbunuh di perang Yamamah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah memulai melakukan futuhat, melakukan penaklukan negeri, dan diantaranya adalah di daerah Syam, mayoritas Irak berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin.
dengan panglima kepercayaannya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, Amru bin al-As, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Al-A'la bin Hadrami, serta Yazid bin Abu Sufyan dan Musanna bin Harithah. Beliau banyak melakukan futuhat, penaklukan negeri, sehingga Islam pun banyak tersebar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberangkatkan 4 pasukan besar. Pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini berangkat untuk menaklukkan Hamas. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, beliau berangkat ke Damaskus. Pasukan Surahbil bin Hasanah berangkat untuk menaklukkan Yordania. Sedangkan Amr bin al-As, beliau menaklukkan Palestina. Diberangkatkan pasukan-pasukan kaum muslimin untuk menawarkan Islam di negeri-negeri kufar, dan ketika mereka tidak bersedia bahkan melakukan perlawanan, maka ditaklukkan dengan pasukan-pasukan tersebut. Terjadi beberapa peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satunya adalah, dan ini perang yang paling puncak, yaitu perang Yarmuk. Perang yang menjadikan Romawi runtuh di tangan kaum muslimin. Di perang Yarmuk, perang itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Di pihak pasukan Romawi lebih dari 100.000 pasukan tewas, sedangkan di pihak kaum muslimin hanya sekitar 3.000 pasukan yang gugur. Keberangkatan pasukan untuk menaklukkan Romawi di perang Yarmuk itu di awal atau di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tapi kemenangannya terjadi di masa pemerintahan Umar. Jadi sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, atau setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, baru berita perang Yarmuk itu sampai ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wafat di Madinah di hari Selasa sore, tanggal 21 Jumadil Akhirah, di tahun 13 Hijriah. Dalam usia 63 tahun, dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ini mengingatkan kepada kita tentang bolehnya istri memandikan jenazah suaminya. Yang menjadi imam salat jenazah waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di kamar Ibunda Aisyah bersama dengan Rasulullah, jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenazah Rasulullah kemudian sejajar dengan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah letak jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memegang kekhalifahan hanya selama 2 tahun lebih 3 bulan 10 hari. Karena beliau dilantik di baiat di tahun 11 Hijriah dan beliau wafat di tahun 13 Hijriah.